Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jamaah salat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah puasa hari ini kita sudah masuk ke hari ke-10 atau ke-11. Perjalanan ibadah puasa yang kita laksanakan untuk membeli 3 hal. Pertama, untuk mengembalikan kehidupan kita kepada fitrah. Jadi hidup yang benar itu hidup yang sesuai fitrah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum surat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu pada Allah dengan tulus, fitratullah, itulah fitrah Allah. Jadi seperti kita sholat berjamaah, bangun subuh, melakukan tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, wuku iktikaf, dan itulah pola hidup beragama. Nah, kita kembali kepada fitrah ini karena boleh jadi 11 bulan yang lalu kita sudah melenceng. Maka mengembalikannya itu perlu waktu 1 bulan. 1 bulan kita kembali kepada fitrah. Nah, selain kembali pada fitrah beragama, juga kembali kepada kemauan untuk menuntut ilmu. Karena fitrah itu menurut para ahli 3. 1, fitrah beragama. 2, fitrah rasa ingin tahu. 3, fitrah senang kepada keindahan. Nah ini. Dengan rasa ingin tahu, kita selama Ramadan tilawatil Quran dan tadarus Quran. Jadi kalau ditanya apa beda tadarus dan tilawah? Kalau tilawah itu hanya membaca, reciting. Kalau tadarus memahami artinya. Oleh sebab itu kita selain membaca juga pahami isinya. 1-2 ayat itu diperdalam supaya dapat ilmu. Nah, itu. Dapat hikmah, dapat mauizah, dapat tazkirah, dapat pelajaran dari Quran. Kalau hanya kita baca, ya kita hanya dapat pahala. Kalau kita perdalam isinya, kita dapat ilmu. Inilah fitrah. Nah, fitrah yang ketiga adalah dengan menyukai kepada hal-hal yang indah. Masjid ini indah. Semua pakai indah. Seni. Sholat pakai seni, qiraat, azan pakai seni, semua pakai seni. Dengan kembali kepada agama, hidup menjadi lurus. Dengan kembali pada ilmu, hidup akan maju. Dan dengan kembali kepada rasa keindahan, hidup akan nyaman. Hadirin yang saya hormati, yang kedua, dengan puasa ini kita sedang melakukan tirakat. Mungkin pernah dengar tirakat itu di masyarakat Jawa itu melakukan semedi, tahanus. Sebagaimana Nabi Muhammad juga bertahanus di Gua Hiro. Nah, dengan tahanus itu, dengan tirakat kita dekat dengan Allah. Dengan dekat dengan Allah terbukalah taufik, hidayah, maunah, pertolongan, kemudahan, rezeki terbuka semua. Karena dekat pada Allah. Oleh sebab itu banyak kejadian-kejadian besar dikabulkan oleh Allah bulan puasa. Perang Badar menang bulan puasa. Islam masuk ke Spanyol, Islam masuk ke Yaman. Perang kemerdekaan RI, proklamasi kemerdekaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena dikabul oleh Allah, dekat kita dan Allah. Wa jasala kaibadi anni fa inni qarib, aku dekat.
Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang memohon. Nah, inilah kita bersama berpuasa itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah, yaitu dengan berzuhud. Kita selama puasa zuhud, tidak terpedaya oleh dunia. Dengan melakukan keikhlasan, bulan puasa itu betul kita paling ikhlas. Dengan melakukan kesabaran, orang puasa itu sedang sabar. Dengan melakukan tawakal, orang puasa itu tawakal. Jadi semua jalan untuk menuju Allah sedang kita tempuh selama puasa ini. Nah, ini orang yang selalu berada di jalan Allah, maka hidupnya akan lurus, akan selamat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, puasa juga mendidik kita agar menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Saat terjadi konflik peperangan di sana sini, itu gara-gara orang tidak bisa mengendalikan diri, tergoda. Apa yang bisa menggoda kita ada tiga. Satu, syahwat. Syahwat, dorongan biologis, makan, minum, hubungan dan sebagainya. Yang kedua adalah amarah, godop. Yang ketiga adalah kepada ingin kekuasaan. Jadi syahwat harta, syahwat tahta, syahwat wanita. Nah, selama Ramadan kita dilatih itu, sehingga menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Dan ini perlu, karena dalam hidup kita banyak sekali godaan. Banyak orang yang tergelincir, yang berurusan dengan hukum, yang kemudian sampai keluarganya dan sebagainya menjadi malu. Ini karena tidak bisa mengendalikan diri. Mudah-mudahan puasa kita bisa meraih tiga tadi. Kita kembali kepada fitrah, kita dibukakan pintu kemudahan oleh Allah dengan tirakat, dan kita menjadi orang yang pandai mengendalikan diri. Itulah sebabnya selesai puasa kita disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nah, di dalam menjalankan tiga hal ini, ya kita sedang berlatih, kita sedang dididik, sedang digembleng. Karena semua orang yang ingin naik derajat mesti dilatih. Maka kita ini seperti batu mutiara. Batu mutiara sebelum menjadi perhiasan, dia harus digergaji dulu, harus dibakar, harus dipalu, harus digerida, baru dia menjadi perhiasan yang indah, yang harganya mahal. Demikian juga manusia, perjalanannya seperti itu. Sama misalnya seekor ulat, dia pengen berubah jadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang tinggi, dia harus berpuluh-puluh hari berada di dalam kepompong. Itu dia puasa itu. Begitu keluar, berubah, terjadi metamorfosis, dia jadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang tinggi. Demikian juga seekor ayam yang dia ingin menetaskan telurnya, dia harus mengerami telurnya berpuluh-puluh hari. Demikian juga yang lainnya. Tumbuh-tumbuhan ada masa puasa kalau dia ingin menghasilkan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayahnya kepada kita, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan meraih berbagai keuntungan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.